Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Tema kita pada kali ini yaitu kewajiban melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nisa ya, ayat 65. Di ayat yang lain juga, pada surah yang lain, surah An-Nur, ayat 51 menyebutkan bahwa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu, ini yang pentingnya ya, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, lalu mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada kesempatan ini juga di bab ini hadisnya dicantumkan di sini hanya satu. Jadi kita membahas satu hadis saja. Yang intinya di sini kita garis bawahi adalah sami'na wa ata'na ini. Karena hadisnya juga mengatakan demikian. Baiklah, kita bacakan langsung saja ya hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika turun firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya. Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian para sahabat Rasulullah SAW merasa berat dengan ayat ini. Mereka kemudian mendatangi Rasulullah SAW lalu bersimpuh dan berkata, wahai Rasulullah, kami diberi beban amalan yang kami mampu menunaikannya seperti sholat, jihad, puasa, sedekah. Tetapi ayat yang turun ini kami tidak mampu menunaikannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin seperti dua kaum ahlul kitab sebelum kalian yang mengatakan kami mendengar dan kami menyelisihi? Tetapi katakanlah kami mendengar dan kami mentaatinya. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dan ketika para sahabat sering membacanya dan lisan mereka terbiasa dengannya, Allah menurunkan firman-Nya setelahnya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Itu ya. Kita sudah hafal juga, terjemahannya juga kita sudah paham, saya sudah hafal. Lalu kemudian, dan setelah mereka melaksanakannya, Allah menurunkan firman-Nya yang menghapus ayat tersebut. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya,
dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dia kerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Allah berfirman, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang seberat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allah berfirman, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Lalu kemudian Allah berfirman, beri maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah berfirman, Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim. Nah, memang sebelumnya kan para sahabat dibebani dengan sholat, ibadah-ibadah ya seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Akan tetapi ketika turun firman Allah yang tadi ya, lalu kemudian para sahabat keberatan. Kenapa? Karena apa yang ada di hati mereka itu dicatat. Apa yang misalkan terbesit di hati mereka keburukan, itu dicatat oleh Allah. Nah, para sahabat keberatan yang ini. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu ya untuk menyembunyikan apa yang ada menyembunyikan yang di hati mereka ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi mereka keberatan ketika Allah mengatakan dicatat semuanya apa yang ada di hati kalian. Hati kalian misalkan buruk ya, pikiran kalian buruk, pikiran kalian baik, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat keberatan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apakah kalian ingin seperti dua ahlul kitab yang mengatakan kami mendengar dan kami menyelisihinya. Nah itu ya, dan seterusnya. Maka turunlah ayat yang tadi yang saya bacakan terjemahannya juga. Sehingga para sahabat jadi tenang jadinya mereka. Apalagi dengan adanya ayat tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, dan seterusnya sampai selesai itu ya akhir Al-Baqarah tersebut. Nah, itulah ya yang menjadi penyemangat lagi ya. Jadi para sahabat kembali lagi bersemangat. Jadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ya dari sini. Sudah, kita taat saja semampu kita. Lakukan semampu kita. Makanya kan di doanya juga, ya Allah jangan engkau bebani kami ya, melainkan di luar dari kemampuan kami. Allah menjawab iya. Nah, oleh karenanya kita beribadah semampu kita saja. Yang jangan sampai kita tidak beribadah karena alasannya tidak mampu melakukan hal demikian. Contoh saja nih, sholat kita tidak bisa berdiri. Nah, jangan sampai ada yang beralasan, saya nggak bisa berdiri buat sholat, jadi saya nggak usah sholat. Nah, jangan sampai alasan seperti ini ya. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Kalau tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Nggak bisa duduk, silahkan berbaring. Dan seterusnya sampai disolati. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan haji. Kalau belum mampu, ya sudah. Tidak usah ini ya. Tidak usah merasa berdosa. Berdosa banget nggak bisa haji misalnya. Tidak usah seperti itu. Lakukanlah saja yang lain. Nggak bisa umroh misalkan. Ya nggak apa-apa. Kita berdoa dan berusaha. Tetapi Rasulullah SAW selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Memberikan kabar gembira kepada kita. Bagi kita-kita yang belum umroh. Ada pahala yang menyamai umroh. Bahkan haji dan umroh. Apa itu? Kita sudah ketahui bersama ya. Kita sholat subuh. Lalu kemudian selesai sholat subuh berzikir sampai syuruk. Lalu kemudian kita sholat 2 rakaat. Nah, pahalanya sama seperti haji umroh. Nah, itu ya. Sekali lagi, kita lakukan ibadah tersebut semampu kita. Yang penting kita lakukanlah kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepadanya, titik, sampai di sana saja. Nah, titik ya, sampai di sana. Nah, jangan jadikan alasan ya, karena dia tidak mampu sehingga dia tidak beribadah. Nah, itulah ya Allah, Islam ini Masya Allah ringan Islam. Semampu kalian. Kita tidak bisa
sedekah, ya sudah nggak usah bersedekah, cukuplah kita bertasbih, maka itu dapat pahala sedekah. Senyum kepada saudara kita dapat pahala sedekah. Itulah Islam pokoknya ya. Islam itu dari segala sesuatu yang kita lakukan, ya aktivitas yang kita lakukan, niat kita saja karena ibadah itu dapat pahala. Kita keluar dari rumah saja ya, membuka pintu, lalu kemudian kita baca doa bismillah tawakkalallah la haula wala quwata illa billah, kita dapat pahala. Kita naik motor ya, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim sakhkhara lana hada, dan selanjutnya kita dapat pahala. Kita sampai kepada tempat tujuan alhamdulillah, lalu kemudian kita masuk mengucapkan salam dapat pahala. Jadi kalau kita tidak mampu beribadah secara materi, ya kita beribadah dengan lisan kita, beribadah dengan tenaga yang kita miliki. Begitu ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nah, itulah pembahasan pada hadis yang satu ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.